Dan perjalanan dakwah kami, safari dakwah kami kali ini biiznillah taala, itu insyaallah hari Rabu ini kami akan berangkat ke Edmonton, next to Calgary, so from Calgary come back to Vancouver for 2 days here. So from Vancouver we'll go to Pennsylvania, from Pennsylvania to Toronto, from Toronto inshallah I will come back to Vancouver for 2 days. So I will come back to Aceh and I would say bye bye. I will say bye bye inshallah. And I don't know, and we don't know all of us when we will meet again. So really I won't take this time even 1 hour or 2 hours to tell or to speak with you all the very important thing that I can say, because I don't know when we will meet again. Okay, maybe I can meet with you or you can meet me. Inshallah ta'ala. But we all hope may Allah give us more long term atau chance to meet everywhere and anywhere in a very good moment insyaallah ta'ala. Jadi yang pertama, kita merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang penting ingin kami sampaikan di sini adalah Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi Allah berfirman, certainly you have an excellent model in the messenger of God, messenger of Allah, for one who hope to meet Allah and to the last day and who remember Allah again and again. Nyaw menan, nemu faham? Paling kurang menanlah makna ayatnya. Telah ada pada diri Rasulullah itu adalah the excellent model. Model apa ini? Nah, kita ingin tahu ini, excellent model ini. Jadi, kedatangan our messenger to us adalah to be the excellent model. Model siapa? Fashion, model daripada karir, the very best karir, atau Rasulullah itu datang menjadi model apa? Rasulullah datang mengatakan bahwa innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, that I was sent by God to complete the model of the ethical model. Nabi datang untuk menyempurnakan ini. Pertanyaannya, Ustadz, saya punya orang non muslim tapi dia itu akhlaknya luar biasa dibandingkan dengan orang yang mengaku dirinya muslim. Lum mendepok lagi nya, lum tumai dah inolo lagi nya. Mana? Kita dapatkan kadang enggak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk menyempurnakan bagaimana seseorang itu betul-betul secara akhlak dan etika, moral value dia itu betul-betul completely in one person. Kalau kita tanya bahwa ada orang non muslim yang dia sangat loyal orangnya, dia tidak pernah berkhianat, orangnya sangat menjaga janji, itu adalah good moral, good ethical, betul. Tetapi lihat masalah keluarganya hancur. Kalau lihat masalah istri dengan istrinya, nggak bisa dijadikan contoh, nggak bisa. Personally it's okay, but family, kemudian mungkin secara sosial dia ada masalah. Kita dia bagus di sini, tapi nggak bagus di sana. God hanaga ide. Tapi I want to know the very best model of moral in one person. Who is that? Siapa dia? So, Nabi datang untuk menyempurnakan ini maksudnya. Kan arti bahwa Nabi dia pernah dari A sampai Z mentang latihan bawa tanya usah hanjir tu.
Jut dia tanya cik, tetapi hana sempurna anak badannya. Badon bacut. Idon maaf mungkin jujur di bidangnya, sulit di bidang je. Iganya menancit pah ino, mupalit ide. Ya, gura ino, hana gura ide. Maaf ya. Itu mungkin kita compang-camping gitu, ya. Akhlak kita. Apalagi dalam satu komunitas, kita dapatkan akhlak ataupun etika moral orang itu juga compang-camping. Kita gurah lagi ni, apa menang kena. Ya. Nah gitu. Di kampung dah dapat menang. In our village as a villager, we find like that. We find the differential type of human value. Nah, betul-betul tipe yang bermacam-macam. So, we really need to find the excellent model. Mana orangnya? Sehingga katanya bro sangka ke gua pakon ramai yang kumpul rempak orang lagi yang cik urung tulis-tulis mendung. Ya, bau ukuran. Ukuran hai dah percaya leh kurang, ya. I cannot believe for humankind because I see all of people around me shade people. Ya. Misal, contoh, ya. So, I have what? I have a very pessimistic person. Karena saya I don't have the example the good man. Disinilah apa makna daripada firman Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Udah ada sama Nabi kalian contohnya. Ya kalaupun engkau tidak mendapatkan a round of view, that is with Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So that is why your Prophet Muhammad, my brothers, all of you, our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam be the good model for our life, even you in Aceh, Indonesia, or you in Canada and USA or everywhere. Pertanyaan lagi begini, Ustaz, Nabi itu hidup masa lalu. Kita hidup masa sekarang. Nabi nggak pernah hidup di zaman di mana sehebat negeri Kanada. Kayaknya mana? Nabi nagu dek di Kanada. Hana kan? Itanya? Kau dek di Kanada. Inang gro yang dah pegah emang orang Aceh dah pegah. Pakat jak kena. Nak temjak orang Aceh dah pegah jak kena. Bang Amri. Ramai temjak kan? Dumnan hawa jak Kanada kena. Hayu tat, very hayu lah. Ada padu gendang pijit. Maha nampak duk dang pijit. Han ti belun hero pijit cik. So, bagaimana Nabi itu bisa jadi contoh bagi saya, sedangkan saat Nabi nggak pernah hidup seperti hidup saya saat ini. Okay. That is question? Yes. You know what is this question? How I take the role model from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prophet Muhammad lived in before 1,400 years before, and now I live in the very modern country. So how I can take Prophet Muhammad as my role model in life? The keyword is in that what Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam say to us all. Utammima makarimal akhlak. I am sent by God to complete the akhlak. Apakah akhlak berubah masa lalu dengan masa sekarang? The very good in the ancient times, also the very good today. Ya. Contoh, apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tamunya. Who believe in Allah and the hereafter, he must to memuliakan, memuliakannya. Selain respect, menghormati, kadang hana pemulia, hormat mentang. Memuliakan. To honor, okay, yes. To honor his guest. Guestnya mana? Guy per guest, yeah. He have to honor his guest.
Kata Nabi, how we honor our guest. Jaizatuhu yaumun wa laylah. Give to him jaizah. Jaizah itu adalah piala ataupun penghargaan, the high honor, 1 day and 1 night. 1 night and 1 day. Apa piala ataupun the high honor? High honor ini adalah setiap tamu yang datang ke rumah kita, walau kita tidak kenal siapa orangnya, dia ingin bertamu dengan kita dan berdamai hidup dengan kita, ataupun dia datang ingin mendapatkan, karena dia tidak ada orang yang menerimanya, nggak ada tempat dia makan, nggak ada tempat dia tidur, Nabi suruh untuk berikan 1 hari 1 malam, itu segala yang dia butuhkan dengan cara yang terbaik. Ukuran orang Aceh dulu itu adalah kalau datang tamu, manok yang kau kubah untuk medot, geti ya, katoh jame, pemulia jame. Apabila dia tidak memiliki garam, gula atau apa yang lain, dia akan keluar beli khusus atau ngutang sama orang. Dia akan to serve his guest with a perfect service. Even dia tidak memiliki itu, kemampuan untuk itu, tapi 1 hari 1 malam. That's what our prophet say to us all. This is the moral, yes. This is the ethical that prophet teach us. And now I ask you all. That what Sahaba done before to their guests. And now who offer? So mentang. Who offer of us? Do like that. It is the very good value or not? Nyoh sesuatu yang gak tak lagi nya menyenang orang tanya orang yang gepupuk lagi nya. Nah dah pujo. Orang nyan. Nah dah pegah cukup jeroh orang yang pakai gepu mulia aja meh lagi ulun tuan kapan malam nyoh ka 3 minggu lebih ka eta. Teach me in very good manner, Saya ingin katakan apa? Bahwa akhlak itu enggak berubah sama manusia, Akhlak itu yang mulia zaman dulu mulia juga hari ini. Dia enggak pernah berubah. Maka Nabi datang untuk apa? Untuk mengajarkan sesuatu yang tidak berubah pada diri manusia. Jadi tanya pi nyata pakai the Islamic value, Islamic moral. We practice the Islamic moral in our daily life here in Canada, so everyone will respect us. So mentang. Cobalah praktekkan. Karena apa? Itu kebutuhan manusia. To be polite, to be respect another, Kasih sayang kepada yang lain. Apa kasih sayang? Kasih sayang pun. Caring each other, Tapi care itu lebih, kasih sayang lebih daripada care, Lebih bahkan dalam bahasanya, Nah, itu dia maksudnya, Kalau seandainya Nabi datang mengajarkan sains kepada kita, Nabi dulu datang, Prophet Muhammad teach us about science, how to bagaimana kita produktivitas korma itu lebih bagus zaman dulu. Bagaimana onta menghasilkan susu lebih bagus. Jadi Nabi tiurong ya pernah gimana cara minta susu unta bela supaya katanya ekonomi maju. Maka hari ini ajaran Nabi zaman dulu nggak bisa pakai lagi. Kenapa? Ada cara lain hari ini untuk puji susu unta. Itu mengelegak belum? Kemudian cara lain lom untuk gimana cara buah kurmanya bela cara lain lom. Pakai ini kiban le hadis Nabi hanya pakai hanya pakai eleno na penemuan baru ini tentang bidangnya. So that is why Prophet Muhammad teach us about akhlak, not a science only. Science baca-bacut lah. Karena apa kan science jadi minta geraunya. Jadi minta gerau tanya. Ho yang tajak jadi minta gerau. Tamu no borong kafe bijak si ana masalah. Tapi akhlak no. Agamalah yang mengajar akhlak. Religion teach us about akhlak. So someone who never have belief in religion, in God, he could tidak mungkin dia mendapatkan, could not have akhlak in his life. Ustaz, saya dapatkan the atheist, tapi dia akhlaknya bagus.
Pernah nggak dapat orang ateis, agnostik, have the good moral, maybe? Saya tidak akan menafikan, boleh jadi ada. Boleh jadi ada orang ateis, akhlaknya baik mungkin, tapi dari satu sisi lain enggak. Mungkin sosialnya oke, tetapi secara pribadinya dia mungkin gay, mungkin LGBT, rusak bidangnya, ya. Begitu, enggak ada yang sempurna dianya. Nah. Atau yang kedua, boleh jadi ada dia itu adalah seorang agnostik atau ateis, tapi dia dibesarkan di dalam lingkungan sebuah agama. Makanya dia masih punya moral itu. Karena dia menjadi ateis ketika dia besar. Dulu dibesarkan sama orang tuanya secara agama, walaupun agama Kristen dia pegang. Ya. Tapi agama Kristen kan punya moral akhlak juga dia. Walaupun nggak sempurna seperti Islam. Itu adalah poin yang nomor 2 kami ingin sampaikan. Why Prophet Muhammad come teach us about akhlak dan moral. Ya, begitu adindaku, my brother and my sister. Selanjutnya yang kedua adalah, atau yang ketiga boleh saya sampaikan. Yuk sekarang kita berpedoman sedikit kepada beberapa akhlak Nabi ajarkan kepada kita dan beliau betul-betul praktekkan dalam his daily life. Some of moral that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam practice in his daily life and teach us to do it so. Nyomna lekon. Katengok urun-urun aku, apa dengar awak hat? Atau ada nombor phone nyo gara-gara le bawa bahasa ni buka apa? Ilo bihan tong pernah dunia nyo buka apa le bawa bahasa. Ya. Good. Yang pertama adalah apa yang paling terkenal dari Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak beliau apa? Yang daun depan. Kalau dikatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang putan tinggal apa? Ya, siddiq dan amanah beliau. Siddiq dan amanah beliau. Apa payah lu mudah menoh atau lunduk kibai mangan? Kibaya mangai badengku, hukum ada dengku, ada hukum badengku mandu ya. Ya. Nah. Jadi yang terkenal dari Prophet kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pertama ya, itu adalah siddiq dan amanah beliau, jujur dan amanah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, I will tell you about amanah. What is amanah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dikenal amanah before being messenger. Orangnya al-amin, the very amanat person. What is mean amanah? Amanah artinya adalah kita orang yang dipercayakan oleh orang lain, walaupun kita mungkin tidak mengharapkan tapi dipercayakan, tapi kita berhasil untuk memberikan tanggung jawab atas kepercayaan orang lain dengan cara yang paling baik, paling bagus. Amanahnya orang yang dipercaya legop. Kan tatanya minta, kan talake supaya hai nak percaya alun bah, hana talake tanya kadang. Tapi percaya legop. Dan we can take this responsible with a very good manner. Ya, dengan cara yang terbaik. Contoh misalkan, tak kala Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Silakan tunggu. Ya, boleh. Nyanyi nyoba janggut don panjang don dengan lu bang. Do je. Enggak, do je. Kawere ya. Ya, alhamdulillah. Welcome ya. Nah, jadi mari lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi dulu pernah terjadi konflik besar di Mekah. Ketika orang Quraisy membangun Ka'bah. Membangun Ka'bah. Ketika membangun Ka'bah itu ada agenda terakhir membangun Ka'bah apa? Adalah to put the black stone in its place. Ni black stone, the very honor black. Ya, the very honor stone. Ya, stone, very honor stone, paling mulia lah. Hanya di berangkat umat ya. Akhirnya orang Quraisy kamu yang paling berhak untuk penduk the honor stone nya.
stone, ya. Very honor stone in Kaabah. Jadi karak perang terjadi. Sehingga nathiro yang matang timang akai pegah tu. Nyo katanya mau perang hantu tu. Really? Ya, hantu tu. We cannot finish it is we take in this in long conflict. Tidak akan pernah selesai. Jadi kibanci cara menong-mentong. Nanti siapa yang lebih dahulu masuk ke masjid ini, ke tempat Kaabah ini, besok pagi dialah yang paling berhak untuk meletakkan batu Kaabah itu. Ya. Akhirnya setuju Mandum karena kahek mau perang, kahek karu, ya. Akhirnya setuju karena naziro yang timang akai mentang pikiran pada saatnya. Lalu ternyata esok pagi yang datang Nabi Muhammad SAW yang duluan masuk. Ditakdirkan Tuhan sebenarnya Nabi hendak depu permasalahannya. Tiba-tiba awal itu Nabi kedapatan sama orang Quraisy, Nabi Muhammad yang pertama datang ke situ. Akhirnya setujulah semua. Oh, kalau begitu Muhammadlah yang kami percaya dengan Muhammad, dia lebih berhak meletakkan batu Hajar Aswad itu di tempatnya. Okey, setuju semua. Kenapa? Beliau terkenal dengan amanah beliau. Terkenal bahwa orangnya sangat amanah. Walaupun mereka orang kafir Quraisy pada saat itu. Akhirnya Nabi mengambil keputusan begini. Nah, lihat nih akhlak amanah seperti apa ya, supaya kita bayangkan. Nabi mengetahui konflik ini sudah lama berjalan. Akhirnya beliau ingin supaya bagaimana meredam konflik ini dengan baik. Dan dipercayakan beliau orangnya. Lalu beliau ambil kain, ya, gecok kain putih, ya, kain hijau mana. Lalu beliau letakkan batu itu, batu Hajar Aswad itu di tengah-tengahnya. Lalu beliau panggil semua kepala kabilahnya, ya, kepala suku, the chief of tribe, ya, semua. Nabi Muhammad call them and penaji mat bahasa Sago, hold in sago, ya, ya, hold it, ya, in the corner, ya, every corner of this ija yang mana, tak faham juga, ya. Kak, lihatnya Nabi suruh angkat up it, ya, Nabi suruh sama mereka semua untuk angkat. Nabi suruh untuk angkat, kemudian sampai di Ka'bah, Nabi mengambil batu itu diletakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. It is the initiative of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, siapa yang mengangkat batu itu ke tempatnya? So, Everyone. siapa yang mengangkat jadinya? Everyone. Not only Prophet Muhammad. All of you yang pernah menjadi konflik selama ini, semua mengangkat. Tapi Nabi sebenarnya sudah dipercaya bahwa beliau angkat sendiri hanam ceh rundon le, ya. Don hana payah dari lon kan percaya kan? Kan percaya lon yang angkat pun hana le. Bijak Nabi letakkan di situ, selesai urusan. Beda tak apa lon kan percaya le rundon. Kenyaman? Kan percaya lon kan? Lon pegang ke bayang galak lon. Tapi orang amanah ketika dipercaya, dia akan melakukan dengan cara yang terbaik, yang semua orang bisa ridho. Itu amanah namanya. Itu namanya amanah. Ini yang kita butuhkan hari ini, Pak Mendem. Ketika kita dipercayakan oleh banyak orang untuk memegang suatu peranan, lalu kita ingin menguasai tanpa mau melibatkan orang lain. Nyan yang terjadi di Aceh. Rondon kami percaya ke lun bahana ka urutan lun, hana urutan rondon. Masalah tanggung jawab, hana masalah hanya urutannya kan percaya ke lun. Le pilih lain re. Masalah le berbuat hana urutan. Hai tunggu nak pegat tanggung jawab bacuknya bertransparan bacut, hana urutan lun kan angkat sebagainya. Kita dipercaya memegang suatu amanah oleh orang bukan berarti bahwa kita diberi menguasai, bukan, tapi to serve in very good manner to everyone. Itu amanah. Tapi lon hana lo lakenya urun don ni jo
I don't ask for that responsible, but you all give me that responsible. Ya, memang amanah nggak bisa diminta, kadang dipercayakan sama orang. Bahkan baik impose, ya, apa? Ipu dua tu dah nyawa kadang. Makanya kepemimpinan di dalam Islam kita nggak minta, tapi dipercayakan sama orang. Itu amanah namanya. Salah satu amanah. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga amanah begini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanatalah. Hana muiman urang yang hana amanah. Nya gepegah li Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ma khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa qala la imana liman la amanatalah. No iman for everyone who don't have amanah. Hana iman urung yang hana amanah. Apa arti amanah di sini? Saya kasih contoh yang lain karena makna amanah itu dalam ya. Contohnya adalah urang gejak kena dari Aceh gejak ke Kanada gejak ke Syara gitu kan. Iganya di rumah 60 kilo. Ya. Dia ada seorang tetangga mau pergi ke Kanada mau jenguk saudaranya. Dia di rumahnya ada emas setengah kilo misalkan. Oke. Man menjaga kubah menan-menan kan bahaya. Akhirnya dia kasihlah itu kepada tetangganya emas setengah kilo itu. Lalu ketika dia kasih ini, dia ajak tetangga-tetangga lain untuk menyaksikan kalau dia sudah memberikan titipan emas setengah kilo. Lalu kemudian ada CCTV yang merekam kejadian serah terima transaksi emas setengah kilo. Saksi juga ada, CCTV juga ada. Maka berangkatlah tetangga ini ke Kanada selama beberapa hari atau 1 bulan 2 bulan. Balik dia ke kampung, dia pergi sama tetangganya minta balik emas yang dia titipkan itu. Gejuk lagena sebagaimana adanya begitu pula dikasih balik. Amanah tetangganya ngejuknya. Amanah. Nah, dengar contoh tadi. Dengar contoh satu lagi. Tetangga ini kasih emas ini setengah kilo. Kepada tetangga dititipkan ini tidak ada apa? Tidak ada saksi, witnesses, no witnesses. Kemudian tidak ada bukti transaksi, tidak ada kamera sama sekali. Yang kalau pulang nanti dari Kanada, dia minta balik, tetangganya sah mengatakan, no, I never take it from you. Bisa. Hana bukti mdirawabi. Tetapi tetangga ini ketika pulang dikasih emas itu sebagaimana adanya tanpa tapu-tapu. You see the different example? You see? Ya. Yeah. Yang mana yang amanah di antara dua contoh ini? Yang kedua. Hah? Yang kedua, exactly. Yang kedua amanah, yang pertama hana amanah. So why kahek ganya gajujuk hana kira amanah, bukan amanah contoh yang pertama. Kenapa? Karena boleh jadi kalau tidak ada bukti Anda berkhianat. Tapi takut berkhianat karena Ada kamera. Karena ada bukti. Hana hoda pelung je abih itu. Ya. Maka dikira amanah pada saat you can make khianat but you never do it. Itu amanah. Ya, itu amanah. Saya bisa berkhianat, mengkhianati siapa saja, mangat hai balun. Tapi hana pupuk lagi nya. So you have moral of amanah. Makanya lawan amanah apa ya? Lawan amanah apa? Khianat. Lalu apa hubungannya dengan iman? Inilah hubungannya dengan iman kata Nabi. La imana liman la amanatalah. Hana iman orang yang hana amanah dalam practical life. Hana kira betul iman. Hana sempurna iman. Jadi hana ini bermakna kan kafir ya. Tapi enggak sempurna iman. Enggak sempurna iman. Dalam practical life-nya itu tidak ada sifat amanah. Even tidak ada bukti apa-apa, enggak, saya akan sampaikan sebagaimana adanya. Belum sampaikan, baik yon. Lun amanah.
Itulah hubungannya amanah antara iman dengan amanah. Jadi sabuh kata bisa main di iman amanah. Satu rangkai kata dia dalam bahasa Arab. Jadi akhlak amanah hanya ada pada orang yang beriman. Kira-kira mendengar habar lagi nyo. Nana contoh sekeliling don di Kanada ya. Nana contoh lagi nyo akhlak. You see the example of this akhlak amanah here in Canada in your daily life? Not really? Yeah. You're not sure? Yeah. No hiding. Hiding. Itulah kenapa kita bangga dengan akhlak Islam kita diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. We very have the very high value of Islamic attitude, Islamic moral. Jadi janganlah bilang bahwa kenapa orang Islam ini terbelakang. Bukan gara-gara Islamnya, karena kita ini nggak mengamalkan Islam itu sendiri. Gitu, ya. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah, itu amanah. Yang kedua adalah kita ini sampai jam 3:30, ya, atau sampai jam 4. Nanti jam 4, nah sampai poput, good. Sampai ibang, sampai asai ibang, good. Oh, dia kata tambung lom, tambung pajabu matuji, ya. Good, dia kata tambung pajabu lom. Ya, kita ada konsultasi lagi nanti insyaallah taala. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan boleh insyaallah ya. Hanjik lun tuan jawab na lero gure no tabu maka malamnya upayang-payang tanya yang ju. Hai lun jawab na gure lain no kami undang Hai urun tu tampak kan gure kata mau gure kira ju. Tahu gure kira ju. Ya, mata tanya punya tong dengku jet ke? Jet ke dengku. Ya. Oke. Saya ambil beberapa contoh yang lain. Contoh apa? Contoh kasih sayang. Selanjutnya adalah kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Purunidang natu melikut. You feel warm? Karena kipah ya, enggak dia. Kamu nyatu jadi tepi 6 dalah lebih luar ya. Ya, sunai luar nah. Ada suara di luar? Ada ya? Ya, baik. Alhamdulillah. Memang kita nyon nasah kirayu lagi kampung 6 talah, tenang mendeng. Ya, baik. Saudaraku yang dimuliakan Allah, my brosis, my blessed brosis. Selanjutnya saya ingin kasih contoh bagaimana akhlak Nabi kita dari sisi kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita lihat. Kasih sayang yang diamalkan oleh Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama kita lihat adalah sebuah contoh kasus, luncur kasus daripada memang kejadian dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi pulang dari sebuah perang bersama Jabir bin Abdullah. Halo? Ya. Nabi pulang dari perang bersama dengan Jabir bin Abdullah. Jabir menunggangi onta yang sudah tua. Jadi katuha onta. Sehingga dalam rombongan selalu tinggal di belakang. Tinggal ikut tapi. Ya, tinggal ikut tapi yang ditanya kamu pilok-pilok waktu dia onta, ya. Selalu tinggal di belakang kalau dah kah? Dhaif, very weak, ya. Lemah ya, weak ya. Kah? Lalu ketika Nabi melihat Jabir selalu tinggal di belakang daripada rombongan, Nabi pun memperlambat onta beliau dan jalan bersama Jabir. Ya. Jalan bersama Jabir. Lalu Nabi tanyakan, "Wahai Jabir, kenapa engkau tinggal sendiri di belakang?" Ya Rasulullah, aku menaiki onta yang sudah tua, jadi dia nggak sanggup jalan. Kamu faham Nabi, apa maksudnya? Apa masalah Jabir? Lalu kemudian sambil jalan berdua, Nabi pun memperlambat onta beliau. Sambil jalan ngobrollah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tanya Nabi? Ya Jabir, atazawwajta ya Jabir? Wahai Jabir, kamu sudah menikah belum? Ya, na'am ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku sudah menikah. Oh.
Karena anak muda, kata Nabi ini muda nih. Anak muda biasanya pertanyaan yang paling dia suka apa? Masalah kawin, masalah menikah, ya, really, ya. Mereka suka bicara tentang masalah itu. Nabi pun tanya masalah itu. Lalu apa Nabi tanya? Wahai Jabir, engkau menikah dengan janda atau dengan perawan? Kamu nikah sama janda atau perawan? Tanya Nabi. Ya Rasulullah, aku menikah sama janda. Itu istri kamu yang pertama? Iya ya Rasulullah. Tapi janda? Iya. Why, kata Nabi. Kenapa? Kenapa nggak menikah dengan perawan? Kenapa dengan janda? Ya Rasulullah, ayahku meninggal cepat. Sedangkan aku punya adik yang banyak. Maka aku menikah dengan seorang janda supaya dia melihat adik-adikku yang masih kecil. Kiban Jabir. Nah yang tim lagi nyan. Ya. Ada yang mau ya? Dah. Lalu kemudian Nabi tanya, Nabi pahamlah, berarti Jabir tuntutan hidup dalam keluarga banyak. Ya apa pegalih bumfu maju. Lalu apa Nabi bilang? Wahai Jabir, kamu jual enggak ontamu ini? Unta yang kalemoh yang emijak lebinya. Nabi bilang, kamu jual unta ini? Wahai Jabir. Ya Rasulullah, aku tidak mau jual, ambillah ya Rasulullah. Karena aku ini sudah enggak layak pakai lagi gitu. Ya. Ya. Lalu kata Nabi, kalau kamu jual berapa kamu jual? Ya Rasulullah, 100 dirham pun orang mungkin enggak mau beli gitu. Oke, saya beli 100 dirham. Mungkin enggak aku beli darimu 200 dirham? Dari situ ya juga 200 ya. Penawaran Nabi dengan Jabir, ya. Kamu beli ini 200 dirham tidak? Ya Rasulullah, 100 aja bisa, apalagi 2. Ya. Ya. Wahai Jabir, kamu jual ini 300. Jadi rupanya penawaran kai troyu. Penawaran watu ya. Watu aja ya. Nah, sampai Nabi tawarkan 1000 dirham. Kamu jual 1000 dirham ini? Mampu lah untuk berkahir dia. Kata iya betul ya. He just keep silent ya. Akhirnya Jabir, nanti sampai di Madinah aku beli ontamu 1000 dirham, kata Nabi. Sampai di Madinah, ya, Nabi pulang ke rumah, Jabir pun pulang ke rumah. Nah, lalu Nabi suruh pada Bilal, engkau pergi ke rumah Jabir, ambil ontanya itu, ya, dan kasih uang 1000 dirham ini untuk Jabir, dan ambil ontanya dan letakkan ontanya di tempatnya. Pergilah akhirnya Bilal bin Rabah, ambil uang dari Nabi, pergi ke rumah Jabir, ketuk pintu. Apa kata Bilal? Jabir, ini harga daripada onta yang dibeli oleh Nabi. Ontamu dibeli oleh Nabi 1000 dirham nih, ambil. Jabir pun bilang, nih baik saya terima, dan ini ontanya, kamu bawa pulang wahai Bilal, ontanya. Kagi jo unta-unta kan, kajit pengen kalun terima nya unta geron. Jo ke Nabi unta. Bilal bilang apa? Wahai Jabir, Nabi mengatakan biarkan ontanya di sini. Kata Nabi apa? Biarkan ontanya di sini. Uang engkau ambil, ontanya biarkan di sini. Terkejut kan? Ada apa ini? Jadi main-main tadi ya. Jadi Nabi gepu main Bilal ya. Gepu main Jabir. Akan banyak sekali kita dapatkan dalam kisah ini. Ya, banyak sekali akhlak kita dapatkan. Pertama, kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi langsung care dan paham, empati beliau langsung nampak ketika melihat orang ada masalah hidup. Beliau ingin membuat sebuah solusi langsung, tapi dengan cara happy gitu, ya. Enggak nampak apa nyocok perlepeng, pak cok pak. No. In very good manner. Tapi sesuatu yang buat happy gitu. Ya. Selalu ada sesuatu yang surprise gitu. Surprising, ya, bagi dia gitu, ya. Ketika dibeli ditawarkan lebih, ya, dengan harga yang tinggi, padahal Nabi memang mau membantu. Kenapa? Jabir dia rela menikah dengan seorang janda demi adiknya. Bayangkan itu. Bagaimana luhurnya dia.
Betapa dia butuh. Kemudian dia bawa onta lagi untuk pergi perang, onta yang udah nggak layak pakai. Dan dia nggak punya apa-apa. Harap care sedikit lah, paham ketika lihat orang seperti itu. Ya, Nabi pun paham itu. Ya, maka Nabi minta, dia nggak ada apa-apa berarti. Nabi minta dijual itu. Jadi nggak langsung cash, tapi sifatnya adalah nggak bantuan cash, tapi ada transaksi di situ. Ya, Nabi buat surprise begitu. Udah dikasih harga tinggi, setelah itu surprise terakhir apa? Ontanya biar dengan kamu saja. Dikasih lagi ontanya, uang juga dapat. Double. Ya, Nabi SAW. Itu akhlak Nabi kita loh. Very deep sekali itu. Adakah kita merasa peka dalam bergaul kita seperti itu dengan saudara kita? Enggak ya? Atau mungkin kita hanya peduli dengan saudara kita pada saat mereka harus meminta gitu. Payah aja melakai ya. Padahal di dalam Islam, sebaik-baik orang yang membutuhkan itu adalah yang mereka menahan diri tidak mau meminta. Itu sebaik-baik orang yang paling kita bantu. Kalau ditanya Ustaz, siapa Ustaz yang orang paling utama kita bantu? Adalah orang saudara kita di sekeliling kita yang dia membutuhkan tapi dia keep silent, tidak menampakkan sama orang, tapi dia butuh sekali. Itu yang paling harus kita bantu pertama. Dan itu perlu kepada kepekaan, kayaknya perlu kepada peka. Itu pertama contoh. Saya ambil contoh yang real dalam hidup Nabi. Untuk nampak kepribadian Nabi untuk jadi contoh dalam hidup kita. Yang kedua apa? Nabi SAW datang sebuah pengaduan ya kepada Nabi dari seorang sahabat bahwa ya Rasulullah, aku selalu terlambat solat subuh. Terlambat solat subuh dan aku selalu terlambat pergi kerja. Gara-gara siapa? Gara-gara ada orang yang menjadi imam di kampung saya, dia solat subuh, jadi imam, tapi jadi imam lama sekali. Sujudnya lama, berdirinya lama. Panjang ayat yang dia baca. Jadi katilah ada sembahyang. Akhirnya terlambat selesai solat, saya pun terlambat pergi kerja. Lagi orang dah, naknya, tubuh-tubuh kada berangkat kerja. Man pandai mentumai sembahyang panjang-panjang demam. Contoh saya pegang. Lalu ketika Nabi menerima pengaduan ini ya, Nabi tanya, siapa yang jadi imam kamu di tempat kamu sholat di kampungmu? Dalam riwayat disebutkan ini Muaz bin Jabal. Hafiz. Ya, Muaz bin Jabal, Hafiz ni depa. Hafal Quran kayaknya. Emang punya gedang payang baca Quran. Nabi panggil Muaz, ada pengaduan begini, bahwa ada jamaahmu yang ikut sholat denganmu terlambat pergi kerja gara-gara engkau memperpanjang solat. Apa betul? Muaz bilang apa? Ya Rasulullah, aku ikut solat subuh bersamamu. Setelah selesai solat subuh bersamamu, aku pulang ke kampung solat dengan mereka jadi imam. Nah, yang kenyantilah lucu. Enggak nak kai Muaz. Bagus enggak Muaz? Beliau mencari terbaik solat bersama Nabi. Salat subuh bersama Nabi, selesai salat subuh bersama Nabi, pulang ke kampung jadi imam di kampung beliau untuk orang-orang kampung beliau. Baca panjang loh ayat ini. Nah mulia orang ikut dengan Nabi, baca Quran panjang-panjang jadi imam belum. Nah mulia orangnya. Kebutnya nah mulia ile. Luar mulia, nya lo tanya orang dah nah mulia ile. Mulia tak buat. Ketika Nabi dengar itu marah Nabi. Ya, kata. Benar dong akhlak, ya. Marah Nabi. Apa kata Nabi? Afattanun anta ya Muaz. Engkau membuat fitnah wahai Muaz. Man shalla bin nasi falyatajawwaz fa inna fihimud dha'if wa dzal hajah, kata Nabi. Siapa yang menjadi imam untuk orang banyak, hendaklah dia persingkat solat, kata Nabi. Karena di belakangnya itu ada orang yang dhaif, yang lemah, dan orang punya banyak keperluan. Kenapa kamu perpanjang solat?
kamu buat fitnah. Ya, kali. Maho. Kadang pada fikir lagi tanya, nyo buat mulia apa salah halon? Karena tak fikir tanya mulia menurut drone igop giban. Orang lain gimana? Ia mungkin mulia bagi saya sendiri, tapi orang lain enggak bisa begitu. Nabi ajarkan suatu akhlak peka, empati terhadap orang lain. Jangan jadikan agama ini penyebab daripada fitnah bagi sesama. Walaupun menurut tanya, hai bu mulia apa salah demam? Bu agak. Karena maaf cakap sering daripada kita menganggap bahwa karena niat saya baik, buat kita nyawagad, hana masalah nganggap. Oh no. Bukan begitu. Lihat ni bagaimana dimarah oleh dia. Betul ini hadisnya, betul. Hadis sahih lagi ini. Nabi katakan, "Afattan anta ya Muaz, engkau pembuat fitnah wahai Muaz." Enggak bisa begitu. Jangan ikut solat denganku, tapi solat terus di sana dengan orang di sana dan solat singkat. Mereka banyak keperluan di pagi hari, mereka harus pergi. Yang penting sembahyang ka dijaga begat, kemudian urusan dunia mereka tercapai. Iya menan, ada si urang lemah urang lain-lain likatnya. Ya. Kepekaan itu perlu sekali. Kasih sayang kepada orang juga perlu. Nah, ya nyok ini lumpur sampaikan tamberno dari Nabi. Kadang ya menurut kita mulia tapi akhlak kurang di situ. Ya benar ya. Akhlak, kepekaan, empati, ya, to be empati, ya. Kemudian peka dan juga sayang melihat kondisi orang lain. Itu Nabi kita loh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh satu lagi. Supaya agak terang, baik membring-bring mentang tapi berterang. You know bring-bring? Ya? Bling-bling, ya. Bling-bling is meme, benar ya? Klek-klek, ya. To be clear, ya, I will take one example about this. One more example. Suatu ketika, ini hadis sahih juga nih. Ambil saya aja, jangan dibilang nanti ini mitos atau apa, hadisnya nggak ada asal usulnya, ya. Bahwa Nabi suatu ketika sholat malam, entah itu salat maghrib, isya atau subuh begitu. Nabi SAW mempercepat solat beliau enggak biasa gitu. Beliau jadi imam, tapi beliau persegerakan solat. Sehingga para sahabat setelah Nabi salam, para sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa enggak biasa engkau mempercepat solat? Hai, ya Rasulullah, apakah nampu bagah nak sembahyang? Hana biasa lagi nyo. Penahai. Padahal Nabi setelah sholat duduk, enggak beranjak. Hana mengkarak berarti kan? Sana setelah sholat Nabi duduk, hana mengkarak berarti. Lalu para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Coba dengar, apa sabda Nabi? Yang para sahabat berarti enggak paham, Nabi paham. Dan Nabi mengambil tindakan. Apa sabda Nabi? Inni sami'tu buka as-sabi. Ya. Aku mendengar di belakang ada tangisan anak bayi. Fa ashfaqtu ala ummih. Aku kasihan terhadap perasaan ibundanya. Halo? Aku dalam solat mendengarkan tangisan bayi di belakang. Fa ashfaqtu ala ummih. Aku kasihan dengan perasaan ibundanya. Fatajawaztu an sholati. Aku persegerakan solatku. Kiban? Hah? Napaka? Hana biasa lagi kan? Gara-gara tangisan bayi di belakang. Hana kamu cik lagi nyo sembahyang tapi talah ron ni ambil kena urusan. Ya. Banyak yang ambil kena. Terjawab tidak itu? Dengan tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan tindakan Nabi tak ni? Kalau ada kita pedang pendapat lagi yang bahwa salah huri nang ambil yang kengkeng yang ganggu sembahyang tanya. Ya. Oh no? Ya. Ya.
Enggak, lihat tuh. Lihat bagaimana Nabi. Nabi enggak memarahin ibunda itu. Dia hak dia bawa anaknya. Mungkin hana linto di rumah, kemudian saya sembahyang dengan Nabi, ya, atau dalam kondisi kejak ngelinto kena linto inang karena saya jaga demi rumah, ya, gemei kena. Dan seorang ibu ketika mendengar tangisan bayinya, gimana solatnya? Ibu-ibu gimana? Anak menangis, ya, dia lagi solat, gimana perasaan ibu gitu? Gelisah lah. Apanya imam nggak paham lagi di depan, hanang teror kayaknya. Takat lah juga. Oh. Surah Al-Imran loh. Kamu gak biasa pokoknya sampai 7 ini, Nabimu tidak seperti itu. Our prophet is never like that. Sangat empati, kasih sayang beliau kepada orang lain. Sangat care dan paham loh kebutuhan manusia yang lain. Ya. Makanya firman Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang seorang rasul dari diri kalian, azizun 'alaihi ma 'anittum. Dia sangat berat merasakan kesusahan kalian. Jadi kalau ada umat mereka susah, Nabi lebih susah lagi dengan kondisi umat beliau. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum, sangat menjaga kalian, kata Nabi. Betul-betul ingin menjaga umatnya, sangat care kepada umatnya. Makanya kenapa Nabi membuat sebuah permisalan, bahwa permisalan aku dengan umatku itu seperti apa, kata Nabi, adalah seperti seorang yang membuat api unggun, ya, api unggun di tengah malam yang gelap, dibuat api unggun. Ketika api ini sudah menyala, mudah mulai terang, maka binatang malam akan mendatangi api unggun, kan? Tapi hanai teroi binatang malam, ya. Binatang malam mendatangi api unggun itu, ya. Dia ingin mencari cahaya, tapi semakin mendekat dia nggak sadar bisa terbakar. Tutong aja, hai itu pun. Kata Nabi, aku yang berdiri di pinggir api itu untuk membuat kalian jangan mendekat dengan api ini, karena ini membinasakan kalian. Aku yang bahasanya paruh pu bahasa itu bukan? To say you go away, no close here, ya. Nabi yang geparuh katanya, bahkan geman bagi yang nanya Nabi ini bukan. Wa ana akhidum bi hujazikum, aku pegang pinggang kalian supaya jangan mendekat dengan api ini, itu membinasakanmu. Itulah aku, kata Nabi. Walakinnakum tatafallatun, tetapi kalian ada yang lepas dari tanganku, kata Nabi. Hawadro ada kata. Kalau pegah bek tajak cik, hawadro ada. Leh pada rolon. Itulah aku, kata Nabi. Itulah fungsi aku. Aku dengan kalian seperti orang yang berdiri di api unggun yang besar. Kalian nggak paham, nggak sadar, ingin masuk ke tempat api itu karena mencari cahaya, tapi ternyata membinasakan kalian. Aku berdiri menghalau kalian, jangan dekat kemari, tapi kalian lepas dari tanganku, kata Nabi. That is our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. His function is our life, in our life. Nah, begitu. Nah, namanya ya. Beberapa contoh kasus kami ambil untuk menjadi cernaan kita bersama. Bagaimana care dan bagaimana pedulinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, terakhir adalah kita ambil contoh ya, daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang betul jumnya, nah? Betul ya? Jod. Pohon kuning 15. Ya. Karena jarum di longgalan kamu naik belum ya? Model baru. Oh, model baru. Memang nah di Kanada model lagi ya, nah. Ya. Yang mulai dapur atau bawa di kampung kan. Laga longgalan jium ya. Ya. Cekok tapi pasti. Cekok tapi pasti. Nya haya di Kanada ya. Walau cekok tapi pasti. Bagi tanya yang timang pihana pasti ya. Oh, bekas tsunami ya. Jadi 10 menit di semua. Ya.
30 menit. Ya. Good. Masya-Allah. Ya. Good, betul ya. Ya. Kemudian saya ingin sampaikan adalah contoh yang terakhir. Sebenarnya banyak contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi itu orangnya sangat pemalu. Nabi kita itu pemalu ya. Pemalu Nabi itu ya. Kita tahu Utsman bin Affan ya, pernah dengar Utsman bin Affan? Utsman bin Affan itu pemalu. Tapi lebih pemalunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, malai ke Nabi. Ukuran malai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sampai ini ayat langsung turun ya, bercerita tentang bagaimana Nabi malai dengan sahabat sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam turun ayat untuk getegur para sahabat karena para sahabat hanya getedro Nabi tengah malai ke. Ya. Nabi tengah malai ke ya. Ya. Yaitu dalam surat Al-Ahzab ayat 53. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'dzana lakum ila ta'amin ghairu nadhirina inahu walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li haditsin inna dzalikum kana yu'dhin nabi fayastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haqq. Surah ini cerita apa? Ada kejadian bagaimana sahabat dengan Nabi ya. Jadi para sahabat itu cerita hadis ini, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian masuk ke rumah Nabi kecuali diizinkan bagi kalian untuk makan dan tidak melihat-lihat kepada makanan ya. Baik kalian kepada makanan. Walakin idza du'itum fadkhulu. Tapi kalau disuruh untuk masuk ke rumah Nabi, masuklah. Fa idza ta'imtum, kalau kalian sudah makan, fantashiru, bersegera pergi. Jangan ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong di depan setelah makan di rumah Nabi. Fayastahyi inna dzalikum yu'dhin nabi. Yang demikian itu membuat Nabi tidak nyaman. Fayastahyi minkum, dan Nabi kalian takut malu dengan kalian. Kejadian tiban. Jadi para sahabat saking dekatnya dengan Nabi, itu mereka kalau mau makan ke rumah Nabi, ya aduk juga ya, penabu bercut ya. Lenya kalau isteri Nabi lagi masak, kau masak, ya mana? Ukuran ini lagi ya. Lalu setelah dikasih makan, lupa coba yang mangai boleh. Setelah makan enaknya apa? Anjir dah tukar dengar oleh orang Aceh baik. Ya. Setelah makan enaknya apa kan? Ngopi, ngobrol. Nyampak kejadian apa? Dan setelah faida ta'imtum, kalau kalian sudah makan, jangan memulai omongan bicara. Duk lo masa ina, duk pegah habar lo kau mangat dah. Enak kali dah makan pre lo, belum pre kena ya. Dan yang hal itu bisa enggak membuat Nabi nyaman dan Nabi malu loh sama kalian duduk lama-lama di rumahnya. Tapi Nabi enggak ngomong. Nabi hanya pegang. Nabi enggak ngomong. Enggak komplain sama sahabat. Ya sudah, yang masuk mau makan, minta makan Nabi kasih. Setelah itu udah makan duduk lagi di situ. Ya, Nabi istirahat hanya istirahat. Tapi Nabi enggak pernah cerita keluar kalian. Udah cukup setelah makan. Nabi malai pegah laginya. Hana mangat. Sampai turun ayat tegur para sahabat yang ada pekerjaannya seperti itu. Baik bu pegak-pegak lagi. Nabi malai lagi rumah yang tapi yang kengkeng kata. Ya, una ukuran juga. Malunya Nabi kita. Jadi, ya, sikap malu Nabi itu sampai begitunya dengan sahabat. Ya. Tapi kita tengok kadang lagi nyan kau mangat di rumah gop pada hai kan kalau gemagun ka hai ke boleh aja kita tengok anak dia dapat jobu dah kenal yang tak duk lom trip bah tengok tanya tak je juga berat. Nah benar tu teman. Nah. Ramai benar dah.
Benar. Ya. Ya, Pak. Raja. Ha? Jamil Raja. Rawai Razia, pernah lo Melika tu ya. Biasalah, itu namanya keakraban kita. Ya okey, tapi lihat ada batasnya. Jangan sampai membuat tuan rumahnya juga malu. Gemu ya Allah hana mangat, gamnah. Ya, jadi tanya tapu timbang si perasaan daripada tuan rumah. Jangan lama-lama di rumahnya. Kalau memang ada diundang, setelah undangan, setelah hajat segera kita pulang, ya. Baik malai kenyang ya Allah hana mangat. Ya, benar. Itu ya akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pemalu sekali Nabi Muhammad. Kemudian yang terakhir contoh yang ingin saya sampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan tidak kalau orang meminta. Ya, banyak luar biasa akhlak Nabi ini. Anas bin Malik mengatakan apa? Rasulullah itu kalau ada orang yang meminta, beliau tidak pernah mengatakan no, tidak ada. Sampai kejadian adalah Nabi itu ditegur sama Umar bin Khattab, ya, bahwa ya Rasulullah, janganlah engkau banyak memberi. Ada orang yang lebih butuh, jangan engkau berikan banyak kepada satu orang. Kata Nabi apa? Wahai Umar, dia menuduhku bakhil. Jadi naurung bangai, dia tuduh Nabi create oleh Nabi. Ada yang nuduh Nabi bakhil. Karena Nabi dituduh bakhil, Nabi paling anti dicap bakhil walaupun sama orang bodoh sekalipun. Maka Nabi akan berikan kepada dia banyak. Supaya rasa bakhilnya itu tuduhan bakhil itu hilang daripada dirinya. Begitu pemurahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang diberikan banyak oleh Nabi ini karena dia memang suka meminta dan mendapatkan apa yang dia minta, akhirnya dia masuk Islam. Masuk Islam karena dugaannya salah tentang Nabi. Dia dapatkan luar biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau beliau memberi sampai seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya. Ini adalah sedikit contoh daripada akhlak Nabi kita yang mungkin bisa saya sampaikan di tempat ini, lanjutan daripada beberapa pertemuan mungkin yang pernah saya sampaikan di sini juga. Ya mungkin saya sampaikan di sini, banyak yang tidak saya sampaikan di tempat lain, itu sebagai lanjutan saja. Karena saya datang kemari dalam rangka Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ingin memperkenalkan adalah ini loh sosok role model Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah misalkan akhlak ini enggak kita dapatkan dari orang-orang sekeliling kita, yakinlah pada Nabi kita itu ada.